Halo guys, kembali lagi di pemain cadangan. Erick Thohir kecam pencuri tas Dimas Derajat. Sangat memalukan. Sekelas timnas Indonesia harus kehilangan tas karena supporter yang datang saat sesi latihan. Timnas Indonesia menggelar latihan di Senayan dalam rangka persiapan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi pada Jumat 6 September dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Selepas latihan, para pemain mulai meninggalkan lapangan. Awalnya, Ramadan Sananta panik mencari tas miliknya yang diletakkan di tribun penonton. Setelah mencari dan tak menemukan, Sananta pergi ke bus. Tak berselang lama kemudian diketahui ternyata tas Sananta terbawa oleh Dimas Derajat. Ternyata tas yang hilang adalah milik Dimas Derajat. Staf pelatih timnas pun turun tangan untuk membantu mencari. Dari hiruk-pikuk pencarian itu diketahui bahwa di dalam tas tersebut ada handphone. Karena pencarian itu, bus timnas Indonesia bertahan puluhan menit di samping lapangan. Situasi dan kondisi di lapangan memang tidak kondusif. Banyak penonton umum yang bisa hadir di sekitar lapangan ini karena tidak adanya penjagaan di pintu masuk. Momen latihan timnas Indonesia tanpa penjagaan keamanan bukan kejadian yang biasa, karena biasanya selalu ada keamanan yang berjaga di pintu masuk. Hanya pemain, pelatih, dan staf PSSI serta wartawan yang memiliki tanda pengenal yang boleh masuk ke kawasan. Bahkan saat sesi wawancara ada sejumlah orang tidak dikenal ikut nimbrung sehingga ditarik oleh staf PSSI. Ini membuat situasi di luar lapangan terbilang ramai, hingga bus timnas Indonesia pergi belum diketahui keberadaan tas Dimas Derajat. Pihak keamanan terus berupaya mencari, termasuk dengan mengecek CCTV yang ada di sekitar tribun. Melihat kejadian ini, Sintayong tentu marah besar, karena ini menandakan bahwa ada oknum-oknum yang memanfaatkan kelengahan sesi latihan. Alih-alih para punggawa Indonesia ingin fokus menatap laga kualifikasi mereka, saat ini malah mendapatkan ketakutan sendiri yang dilakukan oleh bangsanya sendiri. Sintayong juga mengatakan bahwa tak seharusnya pahlawan negara diperlakukan seperti ini, karena semua barang yang dibawa oleh Dimas adalah barang penting semua. Dan Sintayong juga menyayangkan sekelas timnas Indonesia pengamanannya sangat buruk. Ini terjadi karena tak sigapnya PSSI untuk menyiapkan fasilitas yang baik. Erick Thohir juga langsung bertindak dan mengecam orang yang sudah mengambil tas Dimas Derajat. Dan saat ini Erick Thohir serta PSSI sedang mendalami kasus ini. Kami saat ini sedang dalam tahap pengecekan CCTV, serta melihat beberapa rekaman orang yang mencurigakan. Dan untuk itu saya kecewa dengan banyaknya penyusup yang katanya peduli dengan timnas Indonesia, ucap Erick Thohir kepada wartawan media. Dan karena masalah ini, diharapkan PSSI nantinya berbenah untuk bisa memperketat sisi timnas untuk menanggulangi kembali masalah yang saat ini terjadi. Pelatih Arab Saudi secara spesifik sebut 4 pemain timnas Indonesia ini berbahaya. Arab Saudi yang akan menjadi lawan pertama bagi timnas Indonesia dalam perhelatan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup C.
Mereka sedang mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya di bawah asuhan pelatih asal Italia, Roberto Mancini. Mereka bertekad untuk bisa memenangkan laga pertama melawan timnas Indonesia. Pertandingan ini rencananya akan digelar di Stadion King Abdullah Sport City di kota Jeddah pada Jumat 6 September 2024 waktu Indonesia. Tentunya mereka tidak main-main dan menganggap enteng timnas Indonesia, walaupun secara peringkat sangat jauh. Skuad Garuda ada di peringkat 133 dan Arab Saudi menempati peringkat 56 dunia. Namun perkembangan timnas Indonesia yang terus meningkat dari waktu ke waktu membuat tim lawan waspada. Apalagi dengan penambahan pemain-pemain yang ada di skuad Sintayong, seperti Kelvin Verdong hingga yang terbaru Martin Paes. Kehadiran pemain-pemain Indonesia yang berkarir di liga top Eropa, seperti Jay Isis hingga Nathan Chuan, membuat timnas Indonesia semakin diwaspadai. Bahkan Mancini sempat datang langsung ketika timnas U23 bermain di Piala Asia U23 dan melihat bagaimana penampilan pemain-pemain muda Indonesia yang berpotensi menghadapi tim asuhannya. Mancini bahkan memuji penampilan Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivar Jenner hingga Nathan Chuan yang menurutnya layak bermain di Italia. Nomor 7, 10, 6, dan 23. Boleh kamu bantu saya menulis nama mereka? Kata Roberto Mancini saat staf ahli Kemenpora Hamdan Hamadan menanyakan pemain Indonesia mana yang menonjol saat laga melawan Irak. Hamdan kemudian bertanya, apakah mereka dapat bermain di level Serie B Italia saat ini atau dalam waktu dekat? Iya, saya pikir bisa, jawab Mancini yakin. Sosok Mancini sebelumnya bersama Arab Saudi berhasil membawa Italia juara Euro 2020. Dia sukses bersama dengan Gli Azzurri. Pelatih ini juga brilian saat menangani Manchester City. Sejak tahun 2023, ia dipilih oleh Federasi Arab Saudi untuk menangani tim nasional dan diharapkan bisa membawa Arab lolos Piala Dunia 2026. Maka dari itu, pertandingan melawan Indonesia ini penting karena 3 poin pertama sangat krusial untuk mereka di kandang. Kalau saja mereka kehilangan angka akan sangat berbahaya dalam persaingan grup C. Timnas Indonesia juga bakal memberikan perlawanan sengit terhadap Arab Saudi dan tidak akan bermain dengan lebih banyak bertahan. Tapi tentunya Indonesia akan bermain dengan counter attack. Ini yang paling enak, menunggu kesalahan pemain-pemain Arab Saudi. Jelas pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Bukan tidak mungkin Indonesia bisa memenangkan laga kalau kita bisa mencuri 3 poin. Luar biasa. Tapi 1 poin saja sudah sangat bagus, tambah Bung Ropan. 1 poin bagi timnas Indonesia akan sangat berarti untuk menambah motivasi Jay Isis dan kawan-kawan ketika kembali ke kandang untuk menghadapi Australia. Maka tak heran jika Mancini mewaspadai timnas Indonesia yang punya potensi untuk membuat kejutan di grup C. Ada satu kalimat yang tak akan kita lupakan dari sosok Mel Silgers soal potensinya untuk gabung timnas Indonesia. Ia mengatakan jika untuk saat ini, tanda kutip, di tahun 2022, ia belum siap dan ia merasa dia terlalu muda. Namun ia juga menjelaskan jika apapun bisa terjadi, cepat atau lambat. Semua bisa berubah untuk membuat ia bermain untuk Indonesia. Dan kami pikir itulah yang saat ini terjadi ketika 6 pemain dalam waktu dekat berbondong-bondong memberikan kode jika mereka siap bermain untuk timnas Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Silgers, Kevin Dix, dan Jairo Redwald. Lantas, apa alasan mereka pada akhirnya memilih untuk gabung timnas Indonesia? Di video ini kita jelaskan perjalanan dari para pemain tersebut dari yang sebelumnya masih tidak tertarik gabung hingga akhirnya semakin dekat dengan timnas Indonesia.
Messilgers berubah dalam waktu singkat. Sudah menjalani debut untuk tim senior saat baru usianya menginjak 18 tahun. Messilgers yang memiliki garis keturunan Indonesia dari mamanya yang berasal dari Sulawesi Utara merupakan salah satu pemain keturunan yang sudah jadi target timnas sejak lama. Di tahun 2022, Sintayong menempatkan sosoknya sebagai salah satu yang paling diinginkan timnas Indonesia. Bahkan menurut mantan Esko PSSI Hassani Abdul Ghani, ia sempat mengurus proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Namun saat ini, Hassani Abdul Ghani juga terkejut tiba-tiba Hilgers berubah pikiran setelah sempat bungkam soal alasannya untuk tidak melanjutkan proses naturalisasi dalam interview dengan media Belanda, RTV OST. Messilgers saat itu menjelaskan alasan. Sebenarnya ia memilih untuk melanjutkan, di mana salah satu penyebabnya yaitu karena proses naturalisasinya yang gak cepat. Ia pun akhirnya menilai jika ia juga terlalu muda sehingga tak tergesa-gesa. Di sisi lain, Mes juga menjelaskan bahwa menurutnya apapun bisa terjadi di masa depan dan semua bisa berubah dengan cepat di sepak bola. Saya sudah kontak dengan mereka, tapi kalau saya terbuka, saya dikira bisa diatur dengan cukup cepat. Mungkin agak terlalu dini untuk menentukan pilihan Indonesia, tapi semuanya bisa terjadi dengan cepat dalam sepak bola. Anda tidak tahu apa yang akan terjadi, ungkap Messilgers. Sumber RTV. Fokus bersama timnya. FC20. Musim lalu ia mungkin mencapai salah satu musim terbaiknya bersama FC20. Tercatat, bermain dalam 33 pertandingan untuk mengantarkan tim FC20 mengakhiri musim di posisi 3 era divisi. Posisi yang mengantarkan timnya untuk bermain di Europa League. Di tengah performanya yang makin stabil inilah, Messilgers masih nampak menunjukkan hasrat untuk jadi bagian dari Indonesia. Ini terbukti dari bagaimana ia beberapa kali memberi kode saat menulis kalimat "Kita Garuda". Hingga yang terbaru ia akhirnya di-follow Erick Thohir, yang selanjutnya ia fallback bersama dengan calon-calon pemain timnas lainnya, seperti Kevin Dix, Ole Romani, hingga Jairo Ridwan. Kevin Dix terganjal restu orang tua. Sama seperti Hilgers, Kevin Dix jelas bukan nama baru bagi PSSI. Pemain ini sudah jadi target PSSI sejak tahun 2022. Saat itu, PSSI Hassani Abdul Ghani menjadi sosok yang terus berkomunikasi dengan sang pemain. Ia menjelaskan jika Kevin Dix memiliki minat dan keinginan yang besar untuk bergabung ke skuad Garuda. Sayang, saat itu Hassani Abdul Ghani mengatakan, meski memiliki minat yang besar, bergabungnya Kevin Dix ke Indonesia masih terkendala restu orang tuanya. Dikutip dari laporan go.com, Hassani Abdul Ghani mengungkapkan, PSSI tidak melanjutkan proses naturalisasi pemain keturunan atas nama Kevin Dix. Saya menjadi saksi kalau secara pribadi ia sangat ingin bermain di Indonesia. Namun orang tuanya belum memberi izin, ucap Hassani Abdul Ghani. Menariknya, kabar itu akhirnya dibantah oleh yang bersangkutan. Mendengar jika orang tuanya disebut sebagai sosok yang menghambat dirinya bergabung ke skuad Garuda. Di mana sebaliknya ia mengungkapkan masih membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan, termasuk masih berharap untuk dipanggil timnas pusat. Namun kini dengan usianya yang terus bertambah dan dengan deretan pemain Belanda seperti Kevin Dix, Nathan Ake, hingga Matthijs de Ligt, pemain 27 tahun itu sepertinya mulai membuka diri dan terbukti di mana belakangan ini dirinya cukup sering berulang kali memberikan kode soal keinginannya gabung dengan skuad Garuda. Termasuk saat ia menuliskan komentar live di Martin Paes yang disalahartikan sebagai sarkas oleh netizen. Yang terbaru akhirnya di-follow oleh Erick Thohir, dan kemudian ketum PSSI ini pun di-fallback. Ini adalah tanda jika sepertinya ia siap menjalani proses naturalisasi untuk menjadi bagian dari skuad timnas.
Jairo Ridwan tolak Suriname demi timnas Indonesia. Jika ada pemain yang jauh-jauh hari lebih punya keinginan membela timnas Indonesia, kita pikir ia adalah Jairo Ridwan. Di tahun 2013, pemain yang saat itu terbang ke Indonesia bersama tim Ayak untuk menjalani laga uji coba, sempat menjelaskan bahwa ia memiliki garis keturunan Indonesia dari sang nenek, sehingga ibunya adalah separuh Indonesia. Sayang, di era itu belum banyak pemain keturunan yang diincar PSSI untuk masuk ke dalam program perpindahan warga negara. Hingga akhirnya baru-baru ini muncullah banyak pemain keturunan yang gabung ke timnas, dan Jairo menjadi salah satu nama yang dikaitkan oleh kakeknya yang ada di Indonesia mau bergabung ke timnas Indonesia. Jadi sebelumnya PSSI ini sempat ragu soal garis keturunan Jairo. Namun menurut laporan dari Hasani Abdul Ghani, kakek Jairo berasal dari Indonesia, meyakinkan hal tersebut jika Jairo yang merupakan cucunya punya darah Indonesia dan mau gabung timnas Indonesia. Bahkan sebuah laporan menyebutkan bahwa Jairo menolak timnas Suriname yang memanggilnya demi timnas Indonesia. Menariknya, meski sudah cukup lama Jairo dikaitkan dengan timnas Indonesia, PSSI sempat menilai jika cukup sulit untuk membuat Jairo gabung ke timnas. Sempat muncul pertanyaan, apa karena Jairo sudah pernah 3 kali bermain di timnas Belanda? Jika itu alasannya, kami pikir itu tak masalah. Karena aturan FIFA melarang jika pemain setelah bermain di timnas melebihi dari 3 kali. Artinya Jairo masih bisa main untuk timnas Indonesia. Dan ketika pertanyaan itu terus bergejolak, baru-baru ini kabar baik muncul dari Jairo. Nampak menaruh bendera merah putih di bio IG-nya. Tentu ini adalah hal menarik dari seorang Jairo jika sang pemain siap untuk gabung timnas. Itulah cerita dari 3 pemain keturunan Grade A yang semakin dekat dengan timnas Indonesia.